Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 mata kuliah Fisika Matematika dengan Bapak Muhammad Minan Jusni sebagai dosen pengampu. Kelompok 5 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Kanesha Salsafira Dia Putri, dan kedua teman saya yaitu Hanifah Kurotayun dan Muhammad Rizky Akbar Fauzi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk sedikit memaparkan materi mengenai akar dan pangkat dari bilangan kompleks. Langsung saja kepada pemateri, dipersilakan untuk memaparkan materi yang telah diperolehnya. Pertama-tama, sebelum kami memaparkan materi presentasi kami, saya akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi pada bab ini, di mana IPK ini merupakan hal-hal yang harus dicapai oleh para siswa setelah mempelajari materi pada bab ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menentukan hasil dari pangkat bilangan kompleks. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil dari akar bilangan kompleks. Dan yang terakhir, para siswa dapat menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan akar dan pangkat dari bilangan kompleks. Pangkat dan akar bilangan kompleks. Kalian tentunya sudah tahu nih ya, apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Cara menghitung pangkat dan akar bilangan kompleks dihitung dalam bentuk polar dengan aturan perkalian dan pembagian dari bilangan kompleks bentuk polar. Nah, dari hal tersebut maka akan didapatkan dua rumus sebagai berikut. Yang pertama, Z pangkat N sama dengan modulus dari Z kali E pangkat J theta pangkat N sama dengan modulus dari Z pangkat N kali E pangkat J N theta. Nah, ada pula rumus yang kedua, yakni Z pangkat 1 per N sama dengan modulus dari Z pangkat 1 per N dikalikan E pangkat J N theta. N merupakan bilangan bulat. Ada hal yang perlu diingat, diantaranya Z pangkat 1 per N memiliki N jumlah akar. Di sini ada contoh soal sederhana, yaitu tentukan 1 min J pangkat 4. Kita itu mengerjakannya ingin mendapatkan pangkatnya. Untuk menjawab soal ini sebenarnya bisa menggunakan cara standar ya, kayak misalnya 1 min J dikali 1 min J dikali 1 min J dikali 1 min J 4 kali. Nah, kalau misalkan menggunakan standar juga bisa, tapi kan bakal jadi lebih rumit. Jadi kita mengerjakannya dalam bentuk polar biar memudahkan kita dalam mengerjakannya. Mula-mula menyatakan dalam bentuk polar. Nah, Z sama dengan 1 min J. Modulus Z sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat yang hasilnya akar 2. Kemudian fasenya berarti 1, min 1. Berarti itu ada di kuadran 4, maka ambil sudut yang negatif. Tangan yang nilainya 1 adalah tangan 40 derajat atau min V per 4. Dalam bentuk polar bisa kita dapat 1 min J sama saja modulusnya akar 2 kali E pangkat min J V per 4. Sehingga 1 min J pangkat 4 akar 2 pangkat min J V per 4. 1 min J pangkat 4
sama dengan akar 2 kali E pangkat min J V per 4 pangkat 4 sama dengan 4E pangkat min J V sama dengan min 4. Contoh selanjutnya yakni Z pangkat 4 sama dengan 1, di mana Z sama dengan 4 akar 1 sama dengan E kuadrat IMV pangkat 1/4, sehingga keempat akar tersebut adalah ZM sama dengan cos MV per 2 ditambah imajiner sin NV per 2, dengan M yakni 1, 2, 3, 4, yang masing-masing adalah Z1 sama dengan 0 ditambah I1 sama dengan I, Z2 sama dengan min 1 ditambah 0 sama dengan min 1, Z3 0 dikurangi I1 sama dengan min 1, dan Z4 1 ditambah I0 sama dengan 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akar-akar dari bilangan kompleks. Bentuk umum dari bilangan kompleks itu sendiri adalah A plus BI, dengan A adalah bilangan real dan BI adalah bilangan imajiner. A plus BI ini sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Itu adalah bentuk bilangan polarnya atau bentuk polar, mempunyai tepat n buah akar pangkat n yang berbeda. Nah, lanjut saja kita lanjutkan ke dalam prosedur atau cara untuk menentukan akar tersebut. Nah, di sini kita ambil 3 contoh soal saja ya. Carilah akar-akar di bawah ini dalam bentuk rektangular kecuali jika harus menggunakan tabel. Yang pertama ada akar kuadrat dari 2 min 2i akar 3. Nah, pertama-tama kita bentukkan dulu ke dalam bentuk teorema De Morphy yang ada K-nya 2 min 2i akar 3 sama dengan 4 cos 300 derajat ditambah K 360 derajat ditambah I sin 300 derajat ditambah K 360 derajat menjadi 2 min 2i akar 3 dipangkatkan dengan 1/2 atau setengah, karena tadi dimintanya adalah kuadrat, berarti kuadrat itu adalah pangkat 2 atau 1/2 sama dengan 2 cos 150 derajat ditambah K 180 derajat tambah I sin dalam kurung 150 derajat ditambah K 180 derajat. Lalu masukkan K itu sama dengan 0 dan 1. Akar-akarnya adalah yang pertama 2 cos 150 derajat ditambah I sin 150 derajat sama dengan 2 dalam kurung min setengah akar 3 ditambah setengah I sama dengan min akar 3 plus I. Lalu yang kedua 2 cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat sama dengan 2 dalam kurung 1/2 akar 3 min 1/2 I sama dengan akar 3 min I. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu min 8. Yaitu soal yang kedua itu adalah akar pangkat 4 dari min 8 dikurangi 8i akar 3. Nah, min 8 dikurangi 8i akar 3 kita bentukkan dulu ke dalam bentuk polar atau dalam bentuk teorema De Morphy, yaitu sama dengan 16
dalam kurung cos dalam kurung 240 derajat tambah K 360 derajat tambah I sin dalam kurung 240 derajat tambah K 360 derajat. Lalu sama dengan min 8 dikurangi 8I akar 3 dipangkatkan dengan 1/4 sama dengan 2 cos 60 dalam kurung 60 derajat tambah K 90 derajat tambah I sin dalam kurung 60 derajat tambah K 90 derajat. Lalu kita masukkan K itu 0, 1, 2, 3. Maka akar-akarnya adalah yang pertama yang 2 cos 60 derajat tambah I sin 60 derajat sama dengan 2 dalam kurung setengah tambah I setengah akar 3 sama dengan 1 tambah I akar 3. Lalu yang kedua 2 cos 190 derajat ditambah I sin 190 derajat sama dengan 2 dalam kurung min 1/2 akar 3 ditambah setengah I sama dengan min 3 tambah I. Lalu yang ketiga 2 cos 2 dalam kurung cos 240 derajat tambah I sin 240 derajat sama dengan 2 dalam kurung min setengah min I setengah akar 3 sama dengan min 1 min dikurangi 1 I akar 3. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu 2 cos 330 derajat tambah I sin 330 derajat sama dengan 2 dalam kurung setengah akar 3 dikurangi setengah I sama dengan akar 3 dikurangi I min I. Lalu yang ketiga kita harus menentukan akar pangkat 3 dari min 4 akar 2 ditambah 4I akar 2. Seperti biasa kita bentukan dulu ke dalam bentuk teorema de Moivre, yaitu 8 cos dalam kurung 135 derajat tambah K 360 derajat tambah I sin dalam kurung 135 derajat tambah K 360 derajat. Maka menjadi min 4 akar 2 ditambah 4I akar 2 lalu dipangkatkan dengan 1/3 sama dengan 2 cos dalam kurung 45 derajat tambah K 180 derajat ditambah I sin dalam kurung 45 derajat tambah K 120 derajat. Lalu kita masukkan K itu sama dengan 0, 1, 2. Maka akar-akarnya yaitu yang pertama 2 dalam kurung cos 45 derajat tambah I sin 45 derajat sama dengan 2 dalam kurung 1 per akar 2 ditambah I akar 2 sama dengan akar 2 tambah I akar 2. Lalu yang kedua 2 cos itu sama dengan cos yang kedua sama dengan 2 dalam kurung cos 165 derajat ditambah I sin 165 derajat. Lalu yang ketiga sama dengan 2 dalam kurung cos 285 derajat tambah I sin 285 derajat. Sebelum saya menutup presentasi kami pada hari ini, saya akan memaparkan referensi dan sumber yang kami gunakan untuk menyusun beberapa materi hari ini. Referensi yang pertama yaitu saya menggunakan buku dari Dr. Husin Alatas dengan judul Fisika Matematika edisi 1. Lalu kami juga menggunakan makalah dari Bapak S. Suripah dengan judul Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa dalam Menyelesaikan Akar Pangkat Persamaan Kompleks. Lalu yang terakhir kami menggunakan buku dari Frank Ayres Jr. yaitu Matematika untuk Universitas edisi ke-3. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bilangan kompleks merupakan bilangan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang real
dan bagian yang imajiner. Secara umum, bilangan kompleks dirumuskan dengan A tambah IB, di mana A ini merupakan bagian yang real dan B ini merupakan bagian yang imajiner. Lalu, cara untuk mencari atau menghitung akar dan pangkat dari bilangan kompleks ini dapat dilakukan dengan menggunakan bilangan polar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekiranya masih banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.